Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A dan kelas 5B yang Pak Hasbi sayangi dan yang Pak Hasbi banggakan. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar materi PAI Pendidikan Agama Islam tepatnya di bab 2. Apa yang akan dibahas di bab 2 ini anak-anakku? Pertama, kita akan belajar beberapa Asmaul Husna, beberapa nama-nama Allah yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja anakku, biar tidak terlalu lama. Yang pertama adalah Asmaul Husna. Nah, ini Asmaul Husna. Apa itu pengertian Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu memiliki pengertian nama-nama Allah yang baik. Dan seperti yang kita ketahui, jumlah dari Asmaul Husna itu sebanyak 99 nama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna, 4 nama-nama Allah yang baik. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya Allah yang maha mematikan, Allah yang maha bisa memberikan kematian, mempunyai kekuasaan untuk mematikan setiap makhluknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Nah, kematian itu kepastian yang tidak dapat dihindari manusia. Jadi kita semuanya, anak-anakku, pasti akan mengalami kematian. Jadi kita tidak boleh takut. Akan tetapi sebelum kematian itu menjemput kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Apa bekal yang harus kita kumpulkan? Amal ibadah dan amal kebaikan yang harus kita laksanakan, kita lakukan selama kita hidup. Nah, itu bekal yang sebagai fa inna khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua anak-anakku, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan meninggal, yang pasti akan mati, yang pasti akan wafat. Akan tetapi Allah itu bersifat Al-Hayyu, yang maha hidup. Jadi Allah tidak akan pernah mati, Allah tidak akan pernah punah. Nah, dan yang memberi hidup makhluknya merupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya di sini disebutkan ada orang yang sehat walafiat tiba-tiba terdengar kabar meninggal dunia karena kecelakaan, sakit jantung dan lain sebagainya. Namun ada orang yang sudah sakit parah dan sekarat, kemudian oleh Allah diberikan kesembuhan dan dia diberikan kesehatan yang berkelanjutan. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kematian itu tidak menghampiri orang yang sakit. Jadi kematian itu tidak hanya menghampiri, tidak hanya menyebut orang-orang yang sudah sakit parah dan sebagainya. Tapi jika Allah berkehendak, walaupun orangnya sehat, walaupun orangnya tidak memiliki penyakit yang bahaya, penyakit yang kronis, bisa saja ketika Allah berkehendak maka Allah memberikan dia kematian. Kemudian yang ketiga anak-anakku, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Allah zat yang maha berdiri atau menegakkan. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Di sini Al-Qayyum ini berarti Allah tidak membutuhkan pertolongan, Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Allah bisa melakukan semuanya sendiri. Allah bisa mengendalikan matahari, Allah bisa mengendalikan bulan, Allah bisa mengendalikan siang dan malam. Itu tanpa bantuan dari makhluknya. Allah bisa
mengatur rotasi bumi, Allah bisa mengatur terciptanya keberlangsungan alam semesta tanpa bantuan sedikit pun dari makhluknya. Itulah mengapa Allah itu bersifat Al-Qayyum. Allah zat yang maha berdiri atau zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Kemudian yang terakhir anak-anakku yaitu Al-Ahad. Artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Disebutkan di surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwallah, bahwasanya Allah itu ahadun. Allah itu satu, Allah itu Esa. Kemudian disebut pula dengan kata Al-Wahid. Al-Wahid yang artinya Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada teman bagi Allah, tidak ada saingannya. Nah, kita langsung lanjut ke sini, anak-anakku. Setelah kita mengetahui apa saja arti dari 4 Asmaul Husna yang ada di samping, ya, di halaman 14, kita lanjut ke halaman 15-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa contoh pengamalan dari sifat-sifat Asmaul Husnanya Allah. Nah, monggo nanti kalian baca sendiri. Ketika kalian membaca 4 contoh pengamalan dari 4 Asmaul Husna ini, kalau ada yang kurang difahami silahkan ditanyakan ke Pak Hasbi ya. Nanti oleh wali kelas kalian, baik itu Pak Tabe atau Pak Zakwan, akan juga men-share nomor Pak Hasbi. Kalau umpamanya dari video ini kalian masih belum ada yang difahami. Nah, sekarang kita lanjut ke mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada potongan ayat dari surat An-Nisa, yaitu tepatnya di ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan di hari kemudian dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi di ayat ini kita sudah jelas di sini kita oleh Allah diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, ada berapa kitab yang harus kita imani? Kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya itu sebanyak 4 kitab ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, tapi selain kitab-kitab Allah juga menurunkan ke beberapa nabi itu berupa suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Kalau kitab itu berbentuk 1 jilid, 1 buah buku. Kalau suhuf itu hanya beberapa lembar saja. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini pengertian kitab, anak-anakku. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, jadi Allah menfirmankan kepada para rasulnya. Nah, ketika firman itu sudah sampai kepada Rasulullah, maka kewajiban Rasul Allah tersebut untuk menyampaikannya kepada umat.
Apa fungsi wahyu tersebut? Sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan pedoman hidup. Nah, sedangkan suhuf, apa pengertiannya? Wahyu Allah yang diberikan kepada para rasulnya, yang isinya adalah pujian-pujian, zikir, nasihat-nasihat, dan tidak wajib diajarkan kepada manusia. Nah, jadi kalau suhuf itu tidak harus disampaikan oleh Rasulullah kepada manusia, tidak wajib. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaannya. Persamaannya adalah kitab dan suhuf itu sama-sama wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaannya adalah sebagai berikut. Kitab itu dibukukan dalam sebuah kumpulan, ya. Kemudian tulisan dan atau hafalan yang dijadikannya itu utuh sebagai satu kumpulan wahyu. Sedangkan suhuf itu tidak dibukukan, yaitu berupa beberapa lembaran saja. Nah, sedangkan kitab itu ialah wahyu Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang jumlahnya sebanyak 4 buah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang isinya itu memuat tentang akidah, ibadah, syariah, dan muamalah. Muamalah itu praktek-praktek yang berkenaan tentang amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suhuf itu berupa lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi. Nah, siapa nama-nama nabi yang menerima suhuf? Yang pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Musa ini selain menerima kitab Taurat, beliau juga menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menerima 30 suhuf. Ada juga para sahabat yang menyebutnya 10 suhuf. Kemudian yang keempat Nabi Idris alaihi salatu wassalam menerima 30 suhuf. Kemudian yang kelima Nabi Syis alaihi salatu wassalam menerima 50 suhuf. Ada yang menyebutnya lebih dari 50 suhuf. Nah, kemudian anak-anakku, 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang telah dipilih. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat ini merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan merupakan kitab yang paling pertama sebelum kitab-kitab yang lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kibti. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem, Palestina. Kitab ini diturunkan dalam bahasa Yunani. Injil berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimulai pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa diturunkannya Al-Quran ini kita kenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, khalwat di Gua Hira. Kemudian turunnya Al-Quran ini juga menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Usia beliau pada saat itu yaitu 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan terbagi di dalam 30 juz. Dan di dalam 30 juz ini terdapat 6.666 ayat. Dan Al-Quran ini, anak-anakku, diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, fungsi Al-Quran ini salah satunya adalah menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, seperti kitab Taurat,
Zabur dan Injil. Nah, kemudian Al-Quran juga diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Kitab Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Nah, demikianlah mungkin yang bisa Pak Hasbi sampaikan perihal materi kita pada pagi hari ini. Jadi ada dua pembahasan, nggih. Yang pertama mengenal Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah. Di sini ada 4 Asmaul Husna: Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian kita dikenalkan juga dengan suhuf, lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada 4 rasul, 4 utusan yang telah Allah pilih dan tentukan sebelumnya. Demikian yang bisa Pak Hasbi sampaikan. Untuk tugasnya anak-anakku silahkan kalian kerjakan uji kompetensi halaman 18 sampai halaman 21. Jikalau di penjelasan yang Pak Hasbi sampaikan ada yang kurang kalian fahami, silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.